Saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena ada orang yang pernah datang di kampung saya. Namanya almarhum Yonatan Yamidi. Pak Yonatan Yamidi tahu bahwa saya bukan orang percaya. Tapi satu-satunya pemuda yang punya gitar di kampung itu adalah Paulus Wiratno. Waktu itu namanya Wiratno. Jadi dia mengajari saya lagu. Saya tidak menyadari bahwa dia menyuruh saya akhirnya main gitar di pertemuan. Yang saya tahu waktu itu ternyata itu adalah sebuah perintisan. Tapi karena saya yang punya gitar, saya diajari lagu-lagu, saya suruh mengiringi. Saudara-saudara, saya bersyukur karena almarhum Yonatan Yamidi ini yang juga menginjili ayah saya. Orang ini begitu pandai dipakai oleh Tuhan, punya karunia untuk menjangkau. Sehingga bahkan di Kawedanan Boja itu, di Kendal bagian atas, ada 27 gereja yang dibuka oleh satu orang yang bernama Yonatan Yamidi. Seorang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi pemberitaan Injil. Saya tahu pada waktu itu tidak mudah untuk melakukan itu. Saudara-saudara, mari kita ambil sikap ini, bahwa penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Saya ulangi lagi, penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Ini yang anak-anak yang baru masuk SPPT, tolong ucapkan ini ya. Penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. 1, 2, 3. Kurang yakin saya dengan ucapan saudara, kurang keras ya kan. Penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. 1, 2, 3. Semua staf kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Semua yang nonton dan yang sedang mendengar lewat radio katakan, penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Jadi ketika kita mengambil sikap seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya oleh karena aku. Berbahagialah kamu apabila kamu harus menderita oleh karena Injil kebenaran. Ketika kita mengambil sikap itu, Tuhan tidak tinggal diam. Disitulah peran Roh Kudus diberikan kepada saudara. Saudara-saudara, mari kita melihat apakah para murid mengambil sikap untuk berani menderita bagi Tuhan. Ya, hampir 12 murid menjadi martir. Petrus mati disalibkan, kepalanya di bawah di kota Roma. Andreas mati disalibkan dengan bentuk X, salibnya bentuk X. Matius mati di Ethiopia, disiksa dan dibunuh dengan pedang. Yakobus dirajam batu dan dilemparkan dari bumbungan bait Allah. Yohanes direbus dengan minyak, tidak mati, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Filipus mati disalibkan terbalik seperti Petrus. Bartolomeus mati di Armenia dengan hukum cambuk. Lukas mati digantung di Yunani. Markus meninggal di Alexandria, diseret hidup-hidup. Thomas mati di India, ditusuk oleh tombak. Yudas, saudara Yesus, mati dipanah. Dan Matias, pengganti Yudas Iskariot, dirajam dan dipenggal kepalanya. Darah seorang martir adalah lahan yang subur bagi pertumbuhan gereja. Saya pernah mendengar istilah kekristenan itu unik. Kalau dibiarkan bertumbuh malah mati sendiri. Tapi kalau dianiaya malah cepat bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Saya pernah membaca itu. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai Anda terlena. Tantangan terbesar dalam kehidupan iman kita adalah waktu tidak ada tantangan. Maka pada waktu engkau diizinkan menghadapi tantangan dalam pelayanan, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Amin. Haleluya. Oh saudara-saudara, apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mati sebagai martir adalah sebuah kehormatan? Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54
sampai 55. Apa yang terjadi? Pada waktu Stefanus dirajam dan menghembuskan nafas terakhirnya. Apa yang terjadi di surga? Apa yang terjadi di surga ketika ada anak-anak Tuhan berani mempertaruhkan nyawanya demi Injil kebenaran? Apa yang terjadi di surga ketika ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berani mati bagi penginjilan atau bagi pelayanan pekerjaan Tuhan? Kita baca saudara-saudara. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka ketika Stefanus memberikan pembelaan. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Selama ini kita tahu dia duduk di sebelah kanan Allah. Selama ini kita menyanyikan, dia hiduplah, dia hiduplah. Terus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selama ini kita tahu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi pada waktu Stefanus mati sebagai martir pertama, dia berdiri. Apa itu? Standing ovation. Stefanus mendapatkan penghargaan. Surga memberikan penghargaan kepada mereka yang berani berkorban demi pemberitaan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Nanti saudara akan ketemu dengan Stefanus. Saya menyarankan Anda undang dia masuk komsel saudara. Suruh dia memberikan kesaksian bagaimana dia bisa melihat langit terbuka. Dan Yesus berdiri. Yesus berdiri pada waktu engkau mengembuskan nafas terakhir gara-gara engkau dianiaya karena iman saudara. Tapi kalau saudara mati karena digebuki orang gara-gara nyolong ayam, itu beda. Amin. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan, Yesus berdiri bukan hanya sekedar oleh karena Stefanus mengakhiri sebagai seorang syuhada, sebagai seorang martir. Yesus berdiri karena di samping Stefanus ada orang yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan yang menyaksikan pembunuhan itu yang bernama Saulus. Yesus berdiri oleh karena pengorbanan Stefanus melahirkan Saulus yang akan menjadi Paulus. Darah seorang martir tidak pernah sia-sia, saudara. Saya menantang saudara-saudara. Melayani Tuhan tidak enak-enak, saudara-saudara. Hanya berdiri di balik mimbar pakai dasi, terima perpuluhan dan persembahan tiap bulan, dan semua lancar-lancar saja. Saudara harus bisa menghargai bahwa salah satu bagian dari sebuah pelayanan adalah berani menderita. Jadi yang mau masuk sekolah pelayanan, ingat baik-baik, engkau sudah memilih untuk menderita bagi Tuhan. Termasuk di asrama, engkau akan menderita oleh karena harus bekerja, berdoa, disiplin, dan sebagainya. Jangan pikir akan enak-enak saja. Ya, kalau tidak berani menderita, putuskan pulang besok. Haleluya, amin. Oh saudara-saudara, Stefanus martir pertama yang disambut oleh Tuhan. Dan saya mendengar orang-orang yang berani mencurahkan darahnya nanti pada waktu Yesus datang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti yang dijanjikan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang ada hari martir. Jadi ada sebuah gerakan yang menyatakan para martir harus dikasih penghargaan. Sehingga ada satu hari yang diputuskan menjadi hari martir. Hari syuhada. Hari orang-orang Kristen yang telah berani mempertaruhkan nyawanya. Karena terlalu banyak. Saya membaca salah satu wanita yang menginjili para gerilyawan di Kolombia. Dia mempertaruhkan nyawanya dan dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Namanya Rocio Pino. Rocio Pino adalah seorang wanita yang berani mempertaruhkan nyawanya masuk di sebuah medan yang sangat berbahaya. Tapi karena dia punya hati untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak kenal Yesus. Pada akhirnya dia masuk ke tempat itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Rocio Pino mati. Disaksikan oleh suami dan anaknya.
dia menjadi seorang martir. Ada kalimat yang mengatakan begini, understanding the risk Rocio and her family choose to live and share the gospel in the dangerous area of Colombia because they took Jesus' great commission seriously. Rocio Pino mengambil keputusan untuk berani masuk ke sebuah lahan penginjilan yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawanya karena dia ingin memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung untuk mereka yang sedang memerlukan pertolongan. Saudara-saudara, yang saya kagum, saya heran melihat proses kematian Stefanus. Orang-orang Yahudi, para anggota Dewan Ulama Yahudi pada kaget. Karena pada waktu Stefanus memberikan jawaban-jawaban, diberikan hikmat yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 7. Mereka melihat muka Stefanus seperti malaikat. Bersinar seperti malaikat. Stefanus tidak mengaduh, Stefanus tidak mengerang, Stefanus tidak memberikan respon kesakitan. Karena saya yakin ada kekuatan ekstra yang diberikan oleh Allah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ada kalimatnya itu. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-8. 54 dan 8 pasal 1a. Dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh Roh Kudus mengakhiri hidupnya dengan aniaya, tetapi tidak ada komplain. Tidak ada erangan, keluhan dan sebagainya. Apa yang membuat dia mengakhiri dengan menyerahkan nyawanya dan mengakhiri kematian dengan sukacita, dalam arti dia dianggap mati sebagai penghargaan di hadapan Tuhan? Saya yakin sekali. Karena ada kekuatan dari dalam yang memampukan Stefanus menghadapi penderitaan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making